Bahasa Besemah, juga disebut dengan bahasa Pasemah, adalah sebuah bahasa Austronesia dari rumpun bahasa Malay. Bahasa ini dituturkan 400.000 orang di dataran tinggi barat daya Sumatera, terutama di daerah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muara Enim, Prabu Mulih, Ogan Komering Ulu, dan bagian utara selatan Bengkulu. Bahasa Besemah dianggap sebagai bagian dari kelompok Isolek Malay. Secara tradisional disebut sebagai kelompok bahasa Melayu Tengah. Bahasa Besemah dapat pula dikelompokkan sebagai bahasa Melayu vernakular, karena bahasa ini merupakan bagian dari ragam cakapan tradisional orang-orang Malay. Hal ini memisahkan bahasa Besemah dari ragam tulisan historis seperti bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik, serta ragam Melayu Kreol seperti bahasa Melayu Ambon dan bahasa Melayu Sri Lanka. Bahasa Besemah juga salah satu rumpun bahasa kerabat paling dekat dengan bahasa Malaysia, karena hampir setengah kosakata bahasa Besemah sama dengan bahasa Malaysia, baik segi tulisan maupun pengucapannya. Yang membedakan kedua bahasa ini adalah logat atau cara berbicaranya saja. Selain dekat dengan rumpun bahasa Malaysia, bahasa ini juga mirip dengan bahasa yang ada di Belitung. Serta bahasa Besemah juga ada kemiripan dengan bahasa yang ada di Kalimantan, seperti Sabah, Sarawak, terutama di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Bahkan ada beberapa kosakata bahasa Besemah ada di bahasa Bali. Pengucapan huruf vokal E di akhir kata pun sama, yaitu seperti pengucapan kata elang, endapan, dan emas. Bahasa Besemah dituturkan oleh komunitas homogen yang umumnya oleh suku Besemah. Suku Besemah dianggap suku tertua yang tinggal di daerah Pagar Alam, yaitu suku nenek moyang dari penutur bahasa Besemah masa kini. Suku Besemah atau suku Pasemah adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Ogan Komering Ulu, Prabu Mulih, dan Muara Enim. Suku ini secara umum bermukim di sekitar kawasan gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Dempo. Suku bahasa ini juga banyak yang merantau di daerah-daerah di Provinsi Bengkulu. Suku Pasemah merupakan tiga dari tiga suku pokok yang ada di Sumatera Selatan, yaitu suku Melayu, Komering, dan Pasemah. Tiga suku ini adalah suku asli yang berasal dan sudah ratusan tahun tinggal di Sumatera Selatan. Suku Pasemah sekarang paling identik adalah kota Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, dan Empat Lawang. Empat Lawang merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Lahat, sedangkan Muara Enim merupakan suku Besemah adalah daerah sekitar Semendo, kurang lebih 50 km dari kota Muara Enim. Masyarakat yang hidup di sekitar Gunung Dempo sebagian besar merupakan petani dengan mengelola kebun. Tanaman pokok adalah yang terbanyak. Saat ini, daerah ini masih menjadi sentra produksi kopi di Sumatera Selatan. Kopi Semendo adalah salah satu kopi yang paling dicari oleh penikmat kopi. Sedangkan tanaman lainnya adalah sayuran. Kota Pagar Alam sebagai sentral sayuran seperti kubis, wortel, cabai, daun bawang, seledri, dan lain-lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak, salam jumpa kita. Saat ini kita nak bahas tentang bahasa kita, bahasa Besemah. Terkhususnya kandai kamu, kakak-kakak, adik-adikku yang alat kali. Jadi sekarang gua mau bahas tentang bahasa Besemah, yaitu salah satu bahasa yang ada di Sumatera Selatan. Gua udah berulang kali menjelaskan tentang bahasa ini, dan baru kali ini gua khusus untuk membahas tentang bahasa ini, yaitu bahasa yang menurut gua satu-satunya bahasa rumpun bahasa yang dekat dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Nah, mungkin kalian yang di sekitar luar Sumatera Selatan, luar Pulau Sumatera lah, kalian terasa asing dengan bahasa ini karena bahasa ini jarang yang tahu. Tetapi
Dengan kemiripannya, dia adalah rumpun yang paling dekat dengan bahasa Malaysia. Jadi kalau kalian pernah dengar orang Malaysia bicara atau cakap Malaysia, pokoknya bahasa ini nggak jauh beda dengan bahasa yang ada di Malaysia. Hanya saja dialek dan logat cara berbicaranya aja yang beda. Nah, untuk memperkenalkan bahasa kebanggaan gua, bahasa Besemah yang ada di Sumatera Selatan, yaitu salah satu bahasa yang gua kuasai di daerah Sumatera Selatan. Gua mau kasih kalian beberapa kosakata, bukan kosakata sih, beberapa kalimat yang mungkin nggak familiar di telinga kalian. Jadi yang pertama adalah kalimat pertama, woi ce, sandi mana kabar? Jadi sandi mana kabar itu artinya kayak, oi, itu panggilan ke orang. Ce itu adalah, kalau menurut gue ya, ce ini panggilan akrab buat teman gitu, kance. Jadi disingkat jadi ce. Jadi, woi ce, jadi teman gitu. Dari mana kamu gitu. Kemudian yang kedua, palah kita nyaka ciwi yang alap-alap kapo ceh. Di mana kabarnya katehung nih? Sombong amat. Kemudian, tu apa itu alap benau? Apa itu alap benau? Jadi apa itu kok bagus banget gitu. Kemudian ada kalimat, ndak alangkah besarnya kambing tetau. Oh my god. Jadi artinya ndak itu kayak, ya ampun, gede banget kambing itu gitu. Jadi kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada kalimat berikutnya yaitu kebila kita pacak kaya nih ya. Kebila itu artinya adalah kapan, kita ini adalah kita, pacak itu bisa, kaya itu kaya. Jadi kurang lebih artinya kapanlah kita bisa kaya nih ya. Dide pacak ngilui, dide ngerusak jadilah. Ngapa dide kisesan di sini nih? Goblok. Cak maca pula aja nih. Cak alap benau. Oh my god. Payo besenai kabah. Yang penting nyampe rumah. Lemah benau kamu ceh. Pacak makan liut. Makan liut ini artinya kayak istilah kayak makan enak gitu, makan besar gitu. Kalau di daerah Lahat itu makan liut itu makan enak gitu. Kemudian jangan galak sare. Lemah laki itu tidur saja. Di mabule malah bahangkat di dibeli cewek. Apa kendak kabar? Musap-musap gumba nih. Gumba itu artinya rambut. Jadi artinya itu kurang lebih, mau apa sih kamu? Kok musap-musap rambut? Mainilah cara kita nyakan duit ibadah jema. Awakah hodai busu bau kentut bule. Awakahot dai busu bau kentut bule itu artinya kurang lebih kayak gini. Jadi awakahot lah jelek, dai mukanya jelek, suka kentut juga gitu, bau kentut juga gitu. Semanggi lah casa buah semangka. Semangka ini semangka. Jadi semanggi itu kayak samalah gitu. Samalah kayak rasa buah semangka kayak gitu. Kurang lebih seperti. Oh my god. Jadi kalimat berikutnya yaitu kira-kira ada di luka untuk ada yang ikut ini. Mantap men. Jadi kira-kira itu kayak kira-kira ada nggak ya? Kira-kira ada nggak loker atau lowongan untuk adikku ini? Jadi artinya itu kurang lebih seperti itu. Jangan lama iga besio, kalau ketinggalan kereta gitu. Nah, besio ini artinya kayak siap-siap gitu. Jangan lama itu siap-siapnya. Persiapan itu jangan lama. Nanti ketinggalan kereta. Nah itulah beberapa kalimat dalam bahasa Besemah. Kalau kalian perhatikan itu kalimat antar kalimat itu beda banget ya dengan bahasa Malaysia. Cuman kalau misalkan kita misalkan kira-kira, nah itu kan sama dengan Malaysia, cuman beda logat gitu. Pengucapannya tetap sama, beda logat. Kalau misalkan berhitung, kalau berhitung itu angka misalkan 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 itu kalau dalam bahasa Besemah itu kayak gini. Sute,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan pernah gua bahas tuh, bahasa Musi, bahasa Besema, dan bahasa Palembang. Kalau di bahasa Palembang satu itu siko, kalau bahasa Besema itu sute. Kalau di bahasa Musi, setahu gua itu sijat. Sijat itu satu. Cuman kadang-kadang kalau di bahasa Musi itu ada juga yang bilang siko, sama dengan bahasa Palembang, seperti itu. Karena bahasa ini rumpun bahasa yang paling dekat dengan bahasa Malaysia, makanya di next video selanjutnya akan gue bahas tentang bahasa Malaysia dengan bahasa Besema. Nah, mungkin kira-kira itulah kanca-kanca. Kita sambung di video selanjutnya. Jangan lupa, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten-konten Jagat Arifin, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terutama kande kamu jema kita, kande kamu jema lahat, jema Pagralan, jema Manakina, jema kita yang ada di luar kota Pagralan, di luar provinsi Sumatera Selatan, di luar pulau Sumatera. Amangina video ini jangan lupa dukung channel kita Galur. Tombol subscribe, share, like, dan komen. Oke, kita lanjut di next video selanjutnya. Bye bye.